Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nafruddin dari Prodi KWI kelas O2. Sini saya sedikit menjelaskan tentang agama dan sekularisme. Yang pertama, makna dan perspektif agama dan sekularisasi. Agama adalah sesuatu yang mengatur manusia agar tidak kacau dalam kehidupannya. Pengetahuan dan kepercayaan tersebut menyangkut hal-hal keilahian dan kekudusan. Menurut para sosiolog, agama adalah yang pertama, agama merupakan ekspresi sesuatu bentuk keterkandungan pada kekuatan spiritual atau moral dari diri individu. Ekspresi penting dari rasa keterkandungan ini adalah peribadahan kewajiban sosial. Yang kedua, agama adalah sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan. Yang ketiga, agama adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang tertinggi. Selanjutnya, sekularisasi. Kata sekularisasi berasal dari bahasa Latin saeculum yang berarti dunia, yaitu dunia seperti apa adanya beserta keseluruhan nilai-nilainya yang sering disebut nilai duniawi. Dalam konteks pemikiran ini, dunia dengan nilai duniawi dipisahkan sama sekali dari agama dan demikian juga dinilai baik, jadi bukan hal yang jahat atau tercela. Dalam pembicaraan Weber mengenai sekularisasi, seenggaknya tidaklah sampai bahwa Tuhan itu mati, tetapi tidak lebih bahwa masyarakat modern menghasilkan banyak dewa yang tidak memiliki kekuatan, baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua, latar belakang timbulnya sekularisasi. Sekularisasi terbentuk karena adanya beberapa unsur, diantaranya yang pertama, rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan yang ditunjukkan dalam bentuk penentangan terhadap kekuasaan gereja di Eropa pada abad pertengahan. Seperti yang diketahui bahwa kelompok intelektual tersebut telah memunculkan era kebangkitan kembali dan era pencerahan yang kemudian memunculkan aliran rasionalisme yang sangat besar pengaruhnya terhadap sekularisasi. Yang kedua, modernisasi. Modernisasi adalah sikap gaya hidup, cara pandang dan sebagainya, proses pergeseran sikap dan mental sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Menurut Max Weber, modernisasi adalah rasionalisasi, yaitu penerapan pengetahuan saintifik ke semua matra kehidupan sehari-hari, pengikisan terhadap keyakinan dan praktis magis dan irasionalitas, pengembangan ekonomi uang supaya kontribusi dan kebutuhan bisa diukur dengan cermat, sekularisasi nilai-nilai agama dalam menyetujui prinsip-prinsip rasional tentang efisiensi dan kalkulasi. Yang ketiga, westernisasi. Westernisasi merupakan suatu proses peniruan oleh masyarakat atau negara tentang kebudayaan negara sendiri. Munculnya westernisasi perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat. Yang keempat, industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses semakin berkembangnya industri yang semakin maju di berbagai penjuru dunia seiring dengan perkembangan zaman. Yang kelima, globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses perunuhan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa, kemungkinan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, hubungan agama dan sekularisasi. Agama menjadi penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia. Dalam hal ini fungsi agama ialah menyediakan dua hal. Yang pertama, suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia, dalam arti di mana deprivasi dan frustasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. Yang kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia mempertahankan moralnya. Agama Alkitabiah yang tidak memandang dunia sebagai hal yang suci merupakan faktor yang penting dalam sekularisme pikiran barat. Oleh karena itu, dalam cara ringkasan, tidak mungkin mengeneralisasikan terlalu jauh hubungan antara agama dan sekularisasi. Yang perlu dilakukan adalah menelaah agama tertentu dan reaksinya terhadap aspek tertentu dan proses sekularisasi. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lawan virus corona bersama-sama, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.